Bagi kalian pencinta film Korea, apakah kalian sudah menonton semua film yang akan kami uraikan di podcast ini? Atau mungkin ada dari antara 7 film ini yang belum kalian tonton? Menariknya, jika sudah pernah kalian tonton film ini, masih sangat seru loh untuk ditonton ulang. Apakah 7 film Korea yang seru untuk ditonton ulang ini? Sebelum kami sampaikan, jangan lupa untuk dukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya, klik share, aktifkan tombol lonceng, dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Jumpa lagi bersama podcast radio ditemani oleh Memeng Freddy, 7 film Korea yang seru untuk ditonton ulang guys. Sinema Korea banyak digemari di belakangan ini guys. Tidak hanya genre drama saja, para sineas Korea banyak membuat berbagai genre film Korea yang seru, mulai dari action, thriller, psikologi, horor, komedi, dan lain sebagainya. Harus diakui, kualitas film Korea tidak kalah bagus dengan produksi Hollywood. Terbukti Netflix berinvestasi dalam jumlah besar dalam industri film Korea. Berikut 7 film Korea seru yang bisa Anda tonton ulang guys. 1. Parasit. Tahun 2020 menjadi begitu fenomenal dalam industri film dunia. Untuk kali pertama, film asal Korea Selatan berhasil memenangkan penghargaan Piala Oscar untuk kategori film terbaik tahun 2020 guys. Tidak hanya itu, film arahan sutradara Bong Joon-ho memborong 3 piala lain dalam Academy Award 2020 tersebut. Parasit berkisah tentang perjuangan bertahan hidup sebuah anggota keluarga yang semuanya pengangguran. Nasib mereka berubah setelah mendapat pekerjaan di keluarga konglomerat tersebut guys. Lambat tapi pasti semua keluarga Kim bekerja dan menetap di kediaman konglomerat tersebut. Keserakahan mulai tampak dan berujung pada konflik besar dengan akhir yang tragis guys. Nomor 2, film yang berjudul Extreme Job. Extreme Job merupakan film bergenre action komedi arahan sutradara Byung Han Lee. Menurut data Dewan Perfilman Korea, Extreme Job menjadi film nomor 2 terlaris dalam sejarah perfilman Korea dengan penjualan tiket mencapai 14,9 juta guys. Extreme Job menceritakan para polisi yang sedang menyamar demi membongkar gembong narkoba. Mereka sampai harus beralih profesi lantaran bisnis warung ayam mereka yang justru laku keras. Tujuan utama mengintai teralihkan dengan viralnya warung ayam mereka. Film action yang didominasi adegan komedi ini dianggap membuat Anda tertawa terbahak-bahak guys. Nomor 3 film Korea yang masih layak kalian tonton yaitu The Outlaw. Film The Outlaw diangkat dari sebuah peristiwa nyata, insiden Heok Safa yang terjadi pada tahun 2007 guys. The Outlaw sendiri digarap oleh sutradara Yoon Sang Kang. The Outlaw berkisah tentang aksi seorang detektif kepolisian yang berjuang keras menekan aksi premanisme antar geng di kota tempat dia tinggal. Gangster Cina dipimpin oleh Jang Chen yang berkuasa setelah membunuh bos gangster setempat. Belakangan, sang detektif mengetahui maksud dari gangster Cina pimpinan Jang Chen. Dia pun membuat strategi bersama polisi lain untuk menangkap dan menjebloskan kelompok Jang Chen ke penjara guys. Dan film yang keempat berjudul I Saw the Devil guys. I Saw the Devil merupakan film Korea seru bergenre action, kriminal, dan drama film lawas yang disutradarai oleh Ji Woon Kim. Ini berkisah tentang aksi balas dendam seorang agen rahasia atas kematian tunangannya. Kim So Hyung atau diperankan oleh Lee Byung Hun terkejut dengan saat mengetahui bahwa tunangannya mati, mengenaskan oleh seorang psikopat yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Kim So Hyun tidak mempedulikan konsekuensi tindakannya dan mulai menggunakan keterampilannya memburu psikopat tersebut untuk membalas dendam guys. Film yang kelima berjudul Time to Hunt. Sebelum dikenal lebih banyak orang dalam aksi film Taxi Driver dan Move to Heaven, aktor Lee Jin Hoon telah lebih dulu tampil dalam film Time to Hunt, film arahan sutradara Yoon Sun Hyung.
yang mengesampingkan keindahan Korea Selatan maksudnya. Sutradara Yong Sung-kyun menggambarkan situasi keras dan gelap Korea Selatan karena PDB negara yang terjun bebas. Situasi itu membuat setiap orang menginginkan kehidupan lebih baik, tidak terkecuali Jung Suk diperankan oleh Lee Jae-hoon. Setelah bebas dari penjara, Jung Suk kemudian merencanakan aksi perampokan besar yang belum pernah dia lakukan. Merasa berhasil, kini dia dan 3 orang temannya harus mati-matian bersembunyi dari ancaman mafia dan kaum elit pemerintahan, guys. Dan film yang keenam adalah Memories of Murder. Sebelum berhasil memenangkan Oscar film atas film Parasit, sutradara Bong Joon-ho sudah terlebih dahulu membuat film yang cukup fenomenal yakni Memories of Murder. Film ini bergenre kriminal drama dan misteri. Memories of Murder diangkat dari kisah nyata yang terjadi di sebuah provinsi kecil Korea Selatan pada tahun 1986, guys. Pada tahun itu terjadi aksi pemerkosaan dan pembunuhan. Para wanita dibunuh yang pelakunya tidak diketahui. Peristiwa misterius itu memancing rasa penasaran 2 detektif muda yang bertekad memecahkan misteri kasus berantai ini, guys. Dan film yang terakhir adalah Miracle in Cell No. 7. Kesuksesan film Miracle in Cell No. 7 tidak lepas dari tangan sutradara Hwang Kyung-lee dan para penulis skenario Yong Ah-hyu, Hwang Sen, dan Kim. Buktinya film ini dibuat versi remake-nya di beberapa negara seperti Turki dan Indonesia. Miracle in Cell No. 7 berkisah tentang terpisahnya seorang anak dari sang ayah yang cacat mental akibat dituding membunuh. Lee Yong-gu terpaksa harus terpisah dengan anaknya dan ditempatkan di penjara nomor 7 dengan tingkat keamanan sangat tinggi. Iba melihat sang ayah, para tahanan lain berencana mempertemukan Yong-gu dengan anaknya, guys. Demikian guys podcast kita hari ini tentang 7 film Korea yang seru untuk ditonton ulang buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan bantu kami bagikan podcast ini, aktifkan tombol lonceng dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.